Selamat malam, Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di grup politik Kota Ketik pada malam hari ini. Pada malam hari ini masih seputar permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atambua, yaitu berurusan dengan bagi saudara-saudari yang diberhentikan oleh perusahaan outsourcing. Pasti kita akan membedah lebih jauh, tapi saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun, kegiatan hari ulang tahun salah satu program silat yang ada di Kabupaten Beda, itu Kerasakti, yang hari ini melakukan kegiatan mereka. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang apa yang akan saya bahas terkait dengan perusahaan outsourcing yang memberhentikan saudara-saudari yang di Rumah Sakit Umum Atambua, saya tadi dalam perjalanan saya dengar sebuah lagu. Lagu ini sangat merdu dan sangat seru. Cocok kalau kita nyanyi sebelum kita bahas lebih dalam biar Bapak Ibu mereka terhibur. Lagunya itu lagu-lagu lawas. Dia pun judul apa ya? Saya ini ingat waktu pas di rap saya. Pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini, kau rakus. Kau salah. Baik, Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, jika di kabupaten ini, daerah perbatasan ini, berada terdepan negeri ini, masih ada suara-suara minor yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keadilan, saya, Vicky Nahak, pasti akan selalu berdiri menjadi garda terdepan bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka. Bicara terkait dengan perusahaan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Gabriel Manik Atambua, saya sebagai elemen daripada masyarakat Kabupaten Belu, saya merasa prihatin. Kok kenapa ya Kabupaten Belu ini tiap hari masalah. Seperti live saya yang semalam, saya ingin pertanyakan kepada Rumah Sakit Umum Atambua, prosedur seperti apa, mekanisme seperti apa, sehingga dua perusahaan ini bisa masuk ke dalam rumah sakit, sehingga mempekerjakan tenaga-tenaga outsourcing ini. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya menyampaikan ini dan saya patut menduga ada konspirasi yang dibangun di sini. Kenapa saya menyampaikan ini? Kenapa saya harus menyampaikan ini? Yang menjadi pertanyaan saya, perusahaan yang saya sampaikan, perusahaan ini di mana yang pertama? Oke lah kalau perusahaan ini perusahaan lokal Kabupaten Belu, Atambua, lokal ya, kita tulis ini lokal. Atambua. Oke, kita sepakati. Kantornya di mana? Kalau di Atambua, kantornya di mana? Ini juga harus diperjelas. Kantor perusahaan ini harus di mana? Ini harus jelas. Siapa pemilik perusahaan ini? Ini harus diperjelas. Sehingga jangan serta-merta rumah sakit umum daerah, ketika dia menandatangani kontrak bersama dengan dua PT ini, dia sudah harus selektif di sini.
Supaya dia tahu ini perusahaan seperti apa. Supaya tidak mengisahkan masalah yang seperti hari ini dialami oleh saudara-saudari, bapak ibu yang diberhentikan. Mestinya pemerintah daerah, mestinya pihak rumah sakit, direktur rumah sakit hari ini, dan jajaran, termasuk kepala dinas kesehatan, ini tolong dilihat. Kita sampai hari ini sebagai masyarakat, saya tidak tahu ini orang, oh tiba-tiba ada dengar ini Satria Belu Perkasa, oh tiba-tiba ini saya dengar ini PT Baku Bantu Jaya. Terus kan ini di mana perusahaan ini? Oh tiba-tiba mereka menang tender ini, tendernya seperti apa? Apakah secara transparan kah? Ataukah secara tertutup cuma ditunjuk? Kalau tunjuk saja berarti tukuan saya, ini adalah konspirasi yang dimainkan. Maka yang merugi adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya juga meminta kepada Dewan Pengawas untuk betul-betul memainkan perannya untuk melihat dan mengawasi permasalahan problem yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atambua. Mestinya dilihat perusahaan ini di mana, siapa pemilik perusahaan ini, kantornya di mana. Karena banyak yang terjadi, ini banyak hal yang sering saya dengar dan saya lihat dan saya saksikan. Banyak orang mendirikan perusahaan taruh orang lain pun nama. Taruh tameng saja. Bapak Ibu, masyarakat pencinta grup politik Kota Ketik. Sekali lagi saya sampaikan kepada publik ini, saya Vicky Nahak tidak punya kepentingan apapun. Tapi saya senang sekali ketika berbicara terkait saudara-saudari saya yang menjadi korban ketidakadilan ini. Saya akan berdiri sebagai garda terdepan. Kepentingan saya adalah menyuarakan ketidakberesan menjadi beres. Itu kepentingan saya. Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, khususnya kepada Dewan Pengawas dan kepada Bapak Ibu anggota DPRD. Kalau memang permasalahan ini, karena sudah 2 kali ke lembaga DPRD, saya meminta kepada Bapak Ibu anggota DPRD yang ada di Kabupaten Belu, tolong betul-betul melihat ini secara selektif. Dan tolong RDP nanti lagi, saya meminta tolong dihadirkan semua. Baik teman-teman saudara-saudara yang diberhentikan itu. Terus yang kedua juga harus minta PT-PT yang sebelum PT Satria Belu Perkasa, sebelum PT Baku Bantu Jaya, yaitu Satria Belu Abadi, PT Jagat Raya, Dinar Butersa. Ini kalau bisa dihadirkan semua supaya kita buat sebuah perbandingan. Dipanggilkan semua supaya bisa ini menjadi clear, menjadi terang benderang. Ya. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Kenapa saya menyampaikan? Saya minta semua ini, kalau bisa kalau pada saat RDP lagi minta lintas komisi. Supaya kita buka-bukaan di sini, kita buka menjadi terang benderang. Yang menjadi pertanyaan saya, misalnya contoh, dulu PT Jagat Raya Sakti. PT Jagat Raya Sakti. Yang saya tahu PT Jagat Raya Sakti ini, BPJS Ketenagakerjaan itu diberikan kepada tenaga outsourcing yang mereka pekerjakan. BPJS Ketenagakerjaan ada, BPJS Kesehatan ada. Terus tiap tahun mereka diberikan THR. Itu dilakukan oleh PT Jagat Raya Sakti. Tapi ketika ada PT yang lain ini masuk, mereka tidak ada yang diikutsertakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bayar gaji di bawah standar. Kok kenapa pihak rumah sakit bisa memberikan kontrak terhadap PT ini?
Ini sebenarnya ada apa? Ada apa sebenarnya? Mestinya perusahaan yang baik itu sebenarnya diprioritaskan karena menjadi kepuasan oleh mereka yang bekerja. Tapi realitanya yang bagus ini tidak dipakai. Ini menjadi kecurigaan dan dugaan saya. Ini dugaan. Ini ada apa? Dugaan saya ini konspirasi. Tunjuk-tunjuk saja tanpa satu pelelangan yang terbuka. Oleh karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum sekali lagi untuk masuk dan cek. Supaya siapa yang merasa diri bahwa dia pemilik perusahaan ini, dia bertanggung jawab di mata hukum. Karena dia mempekerjakan orang juga di bawah standar upah minimum yang sesuai. Supaya jangan ada lagi penjajah lagi di daerah yang sekarang, di negara yang sekarang lagi merdeka yang sudah puluhan tahun ini. Maka penjajah itu harus dihapus. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Harus dihapus. Tidak bisa tidak. Mau siapapun dia. Oleh karena itu saya meminta dukungan dari publik kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kalau tidak, kita siapa lagi untuk menyuarakan kepentingan ini? Mari kan kita satukan tekad, satukan prinsip, kita lawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di daerah perbatasan. Kenapa saya bilang RDP nanti kalau misalnya tenaga-tenaga itu dipanggil, yang diberhentikan dipanggil lagi, kita buka menjadi transparan. Jadi PT-PT yang pernah bekerja pada rumah sakit itu kalau bisa diundang, karena kebanyakan ini PT lokal dengan supaya kita buat perbandingan, supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada gula di dalam air laut. Bapak Ibu, dengan keadaan negara hari ini seperti begini, dengan keadaan ekonomi dunia yang lagi begini, yang resesi, yang kita kenal resesi ekonomi tahun 2003 itu, perintah Presiden Jokowi melalui Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan outsourcing tidak boleh memberhentikan karyawan atau karyawati. Itu jelas. Kalau ada perusahaan yang memberhentikan dia karyawan hari ini, berarti perusahaan itu dia tidak paham. Yang kedua, saya menduga bahwa dia tidak paham. Yang pertama, dia tidak paham undang-undang ketenagakerjaan, dia tidak paham. Artinya yang dia kejar adalah perusahaan dibangun dan ada keuntungan. Itu dugaan. Oleh karena itu, sebelum ini menjadi penyakit yang melebar luas di daerah Kabupaten Belu ini, pangkas dan ratakan. Tidak peduli. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, saya rasa live saya pada malam hari cukup sampai sini. Saya pastikan besok saya akan live juga terkait permasalahan ini. Janji saya pasti akan saya tepati. Sebelum permasalahan ini menjadi terang benderang, menjadi clear, belum ada kepuasan dari pihak yang hari ini diberhentikan secara sepihak, saya pikir akan tetap live. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak pernah takut dengan siapa saya berhadapan. Mau seberapa besar kedudukan yang kau alami hari, mau seberapa besar pangkat yang kau miliki, yang saya takut apabila saya tidak mampu menyuarakan kepentingan orang-orang kecil yang membutuhkan keadilan. Itu menjadi beban dan dosa bagi saya. Oleh karena itu di akhir live saya pada malam hari ini, saya meminta kepada para korban-korban yang diberhentikan secara sepihak, khusus yang bagi agama Nasrani, kalau bisa malam tidur bakar lilin, berdoa novena 3 kali salam Maria, minta petunjuk kepada Bunda Maria, biarlah Tuhan dan Bunda Maria yang berkarya untuk kehidupannya dia. Kalau dia sehat, amin. Kalau dia tidak sehat,
bahwa karma itu sudah berlaku untuk dia. Pelan tapi pasti. Di endingnya pasti akan menyakitkan. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu senantiasa terhibur dengan apa yang saya suguhkan, apa yang saya sampaikan. Karena bagi saya menyuarakan kepentingan kecil adalah hak dan kegemaran saya. Ini saya sampaikan, Tuhan memberkati.